warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di vlog presentasi kami tentang topik yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat menarik, yaitu aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan. Nah, di dunia bisnis dan akuntansi, pajak bukan hanya soal membayar kewajiban ke negara, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan mengelola beban pajaknya secara strategis untuk memastikan kinerja keuangan yang optimal. Dalam presentasi ini, kita akan mengupas tuntas tentang apa itu aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, bagaimana keduanya diakui dalam laporan keuangan, dan mengapa penting bagi perusahaan untuk memahami konsep ini dengan baik. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus sampai akhir, dan pastikan kalian menangkap poin-poin pentingnya. Yuk, kita mulai dengan slide pertama. Baik, teman-teman semuanya, lanjut aja kita langsung masuk ke slide pertama. Slide pertama ini kita akan membahas tentang aktiva pajak tangguhan. Jadi, apa sih sebenarnya aktiva pajak tangguhan itu? Aktiva pajak tangguhan adalah aset yang muncul akibat perbedaan waktu antara pelakuan akuntansi dan perpajakan. Singkatnya, ini terjadi ketika beban pajak akuntansi lebih kecil dibanding dengan pajak yang dihitung menurut undang-undang. Misalnya, ada biaya yang diakui di laporan keuangan sekarang, tetapi menurut aturan pajak biaya tersebut baru bisa diakui nanti. Nah, selisih inilah yang menciptakan aktiva pajak tangguhan, karena di masa depan perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajaknya. Konsep ini penting karena membantu perusahaan mengelola arus kas dan proyeksi keuangan di masa depan. Teman-teman, langsung aja kita masuk ke slide kedua. Kita masuk ke konsep beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang akibat perbedaan temporer yang bisa dikurangkan dari kerugian yang dapat dikompensasi. Dalam perhitungan pajak tangguhan, ada beberapa langkah penting. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan temporer dan kerugian yang bisa dikompensasi. Yang kedua, mengukur jumlah kewajiban pajak tangguhan dengan tarif pajak yang berlaku. Yang ketiga, mengukur aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang bisa dikurangkan. Jadi, pengelolaan beban pajak tangguhan ini tidak hanya berdampak pada laporan laba rugi, tetapi juga pada neraca perusahaan secara keseluruhan. Gimana? Sudah mulai jelas kan konsep dasarnya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities adalah pajak penghasilan terutama di masa depan akibat perbedaan temporer kena pajak, sedangkan aktiva pajak tangguhan terjadi ketika perbedaan waktu menyebabkan beban pajak akuntansi lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak menurut undang-undang. Selanjutnya, akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan. Aset dan hutang pajak yang ditangguhkan harus diukur atas dasar tarif pajak yang diterapkan pada periode tersebut ketika aset direalisasikan atau hutang yang diselesaikan, dan harus didasarkan pada tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang terkait dengan periode pelaporan. Aset dan hutang pajak yang ditangguhkan tidak harus didiskontakan karena sulit menentukan waktu yang benar dari penjurnalikan untuk setiap perbedaan sementara. Selanjutnya juga terdapat tujuan proses akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan. Untuk tujuan pertama yaitu menyusun suatu laporan posisi keuangan yang meliputi semua aset dan liabilitas serta dasar pengenaan pajak. Yang kedua, membandingkan jumlah tercatat di dalam laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak. Jika ada selisih, akan mempengaruhi perhitungan pajak yang ditangguhkan secara normal. Yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan sementara yang tidak diakui oleh karena pengecualian yang ditetapkan dalam standar ini. Dan yang terakhir, terdapat menerapkan tarif pajak terhadap perbedaan sementara. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah aktiva pajak tangguhan muncul akibat perbedaan waktu antara akuntansi dan perpajakan, serta kerugian fiskal yang dapat digandakan di masa depan.
Dampak dari pajak ini harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Kenaikan kewajiban atau aktiva pajak tangguhan terjadi ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menunda biaya, dapat mempengaruhi pajak di masa depan. Kewajiban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer kena pajak, sedangkan aktiva pajak tangguhan terjadi jika beban pajak akuntansi lebih kecil daripada pajak menurut undang-undang.